itu memerlukan ketelitian yang lebih tinggi. Ini yang sebetulnya seberapa sih kita harus mengarahkan ke arah kiblat itu, ketelitiannya berapa ya, nanti kita bisa lihat ya. Dan dari mana saja kamu keluar maka paling enak wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah ini dari yang mungkin kita bisa pakai kaitannya dengan arah kiblat. Kemudian ada hadis juga, ini lepas dari kontroversi apakah hadis ini lemah dan sebagainya ya. Tapi setidaknya secara ilmiah kita bisa ambil kesimpulan juga dari hadis ini, bahwasanya Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Ya. Karena kalau kita berada di masjid, itu adalah hal yang sangat mudah, sangat mungkin menghadap kiblatnya itu ke arah Ka'bah ya. Karena kan Ka'bahnya kelihatan. Kalaupun nggak kelihatan, itu relatif bisa diprediksikan di mana Ka'bahnya begitu. Nah, tapi Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang penduduk tanah haram. Nah, ini juga ya seperti halnya kalau misalkan antum di Jerakah ya, atau di UIN Wali Songo menghadap ke arah alun-alun Simpang 5 begitu. Nah, kalau menghadapnya adalah ke sebuah titik maka akan sulit ya. Tapi kalau menghadapnya ke lapangan besar, alun-alun atau Simpang 5 itu relatif lebih mudah. Nah, makanya ini masuk akal juga kalau Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang duduk tanah haram. Dan tanah haram adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di barat ataupun di timur. Nah, tanah haram itu berarti lebih gede lagi dari Masjidil Haram kan, cakupannya Mekah lah misalkan ya. Nanti kita coba lihat seberapa ketelitian yang harus dilakukan. Tetapi kalau misalkan benar adanya hadis ini, harus kalau di Indonesia misalkan harus mengarah ke tanah haram ya, karena di situ adalah kiblat bagi semua umat di bumi termasuk di Indonesia. Mas ini kayaknya mic-nya di off kan, kedengaran bersih-bersih. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Kalau definisi arah kiblat, ya ini lagi-lagi masalah arah ya. Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Mekah dengan tempat kota yang bersangkutan. Ini yang sering dipakai di software-software yang ada, di perhitungan kontemporer yang ada. Itu umumnya adalah memakai arah adalah jarak terdekat sepanjang lingkaran besar. Jadi kalau kemarin saya sempat mengintroduksikan bahwasannya pandangan kita itu mengikuti arah cahaya begitu, dan itu tidak melengkung di permukaan bumi, tetapi ini kita mendefinisikan secara saintifiknya adalah seolah arah kita itu memandangnya itu melengkung, mengikuti lengkungan bumi. Dan melengkungnya ke arah mana adalah mencari jalur terdekat. Jalur terdekat itu seperti apa menentukannya gitu. Nah, itu ada perhitungannya. Jadi kalau kita misalkan ke Jakarta dan kemudian kita mengarahkan arah ke arah kiblat, artinya cari jalur terdekat. Karena jalurnya kan bisa lewat mana saja. Misalkan ke arah yang berlawanan ya 180 derajat. Itu juga bisa ke arah kalau muter terus ke permukaan bumi, bisa juga ke arah kiblat. Tapi kan jaraknya jauh. Misalkan demikian. Nah, kalau misalkan kita dari hadis tadi yang ada, kita bisa lihat ini perkembangan Masjidil Haram juga kan, kalau bentuk masjidnya terus berkembang ya. Ka'bahnya kita bisa lihat seukuran kira-kira 12x12. Nah, kemudian ini kalau kita lihat tadi Mekah begitu. Nah,
Ini kan Mina di sini, ya, Mekah di sini. Nah, ini yang tanah haram itu cakupannya lebih luas dibandingkan kalau kita menghadap ke yang putih tengah ini, kelihatan ya di tengahnya. Kursor saya kelihatan kan? Terlihat, Pak. Kelihatan, Mbak. Bentar, saya coba pakai laptop saya. Gambar saya hilang. Apa? Saya pakai pena. Menjauh. Oke, tadi sampai sini ya. Nah, kalau kita perhatikan yang ini, ya, yang tengah itu, nah, titik Ka'bahnya itu dalam gambar ini saja udah kelihatan titik ya, tidak berupa kotak ya, karena kecilnya. Apalagi kalau kita melihat peta ini atau citra satelit ini, misalkan dari cakupan yang lebih luas lagi. Jadi Ka'bahnya kecil sekali. Artinya kalau kita dari Indonesia untuk mengarahkan Ka'bah, ketelitiannya sangat tinggi ya. Yang tidak mungkin kita dengan alat apapun untuk bisa merealisasikan itu. Nah, ini kalau misalkan Masjidil Haram tadi, kalau misalkan kita berada di Mekah begitulah, kita misalkan orang berada di sini, nah, dia menghadapnya itu ke Masjidil Haram, nah, bukan ke Ka'bah. Nah, kalau laki-laki ini nanti kontroversi masalah bagaimana penerjemahan ini hal lain ya. Saya lebih ke bagaimana nanti cara menghitungnya, kalau kita menghitung ke satu titik, yang ini biasanya kita menghitung ke arah kiblat juga, Ka'bahnya itu diwakili oleh satu titik begitu ya. Kalau kita nanti mengarahkan dengan keterlihatan berapa, apakah kalau di Indonesia itu kita mampu untuk merealisasikan arah kiblatnya itu ke arah Mekah, ke arah tanah haram, atau boleh juga sebetulnya karena agama itu tidak mempersulit kita, nggak mungkin nih, susah nih kalau untuk ke tanah haram, apakah cukup ke Saudi Arabia, atau yang penting ke arah kira-kira lah, nggak harus persis begitu ya. Nah, ini lepas dari itu kita bicara masalah bagaimana perhitungannya ya. Jadi nanti perhitungannya perhatikan, nah ini dari 35 orang sudah ada 34 ya, ada satu orang yang belum join. Kalau kita berada di bidang datar, misalkan di lapangan sepak bola, ya, kita bisa modelkan yang namanya arah itu seperti ini. Jadi kalau dalam matematik itu ada namanya koordinat kartesian. Ya. Koordinat kartesian itu kita ada sumbu X, ada sumbu Y, begitu ya. Nah, bagaimana arah ini dihitung? Ya. Itu misalkan nih yang ke atas, saya ganti warna. Ini yang ke atas ini, ya, yang ke arah atas ini adalah sebagai referensinya. Yang biasanya kalau kita arah kiblat itu, oke, referensi kita ke arah kutub utara. Pak Fit, kenapa harus ke arah kutub utara? Kenapa nggak referensinya kutub selatan saja? Kenapa referensinya itu nggak ke arah timur, ke arah barat? Nah,
bisa saja, boleh juga. Tetapi ini masalah kesepakatan. Kalau kita beda dengan kesepakatan yang ada, bisa jadi hitungan kita dibaca oleh user, dibaca oleh orang lain, membingungkan. Ini yang dimaksudkan arah ini arah dari mana, begitu. Nah, ini juga kalau misalkan kita dalam bidang datar begini, ini kita harus menentukan referensinya di mana. Nah, kalau misalkan secara matematik, secara umum, itu yang dipakai adalah arah Sembuji ini, kira-kira arah utara gitu loh. Nah, ini umum konvensi di dalam ilmu. Kalau kita belajar matematik, kita belajar fisika, itu adalah referensinya seperti itu. Ya. Oke. Terus bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya kalau kita di dalam posisi bidang datar ini ada koordinat, yang ini titik ini, misalkan ini titik A ya, koordinatnya 3,-6 gitu lah ya. Kemudian ini ada B ya, titik B, katakanlah ini sebagai Ka'bahnya begitu, titik B-nya ini titik di mana kita berada, titik A. Maka kalau itu bidang datar, itu dengan mudah kan ya, untuk menghitung sudut ini. Nah, ilmunya apa ini? Ilmu secara umumnya, jadi kalian mesti tahu yang namanya trigonometri, ya, ilmu trigonometri. Ya, trigonometri itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya sisi begini, ABC, ya, berapa sih sudut ini, sudut alfa ini? Nah, sudut alfa ini bisa disembunyikan berapa hal ya. Kalau di sini alfa, bentar, saya rubah hanya frekuensi aja. Nah, di sini disebutnya di sudut B ini. Nah, jadi sudut B. Nah, dalam matematik juga biasanya ini kan notasinya di sini A, kemudian B besar, C besar. Nah, biasanya juga orang menyebutnya, oh ini sudut B atau beta, ini sudut A, ini sudut C, tapi sudut C besar. Lagi-lagi ini masalah konvensi supaya kita ketika saya tulis sin B, oh sin B itu secara matematik adalah B dibagi A, A-nya adalah sisi miring. Nah, kalau nggak paham mengenai ini, nanti kita belajar masalah hisab ini akan terkendala. Ya. Nggak akan bisa jalan. Ya. Terutama yang kemarin bukan dari Falak, background S1-nya. Nah, ini harus buka-buka lagi nih ilmu matematika yang dulu dipelajari di sanawiyah atau di aliyah atau mungkin ya jalur umum lewat SMP, SMA. Nah, itu dulu sudah belajar ini gitu ya. Meskipun S1-nya bukan falak, bukan terkait dengan matematik, ya, ini pasti dibuka kembali supaya kita nanti bisa menghitung. Ya. Karena cara menghitungnya nanti pakai trigonometri seperti ini. Sampai sini jelas ya, supaya nanti ketika kita masuk ke gimana menghitung arah kiblatnya itu paham. Nah, karena kalau nggak paham ini ya selesai sudah, kita nggak bisa lanjut ke gimana menghitung arah kiblat. Nah, karena ini sebagai dasar banget. Nah, karena arah kiblat itu dihitungnya begini. Kalau tadi saya mengintroduksikan awal dengan bidang planar, bidang datar, tapi realitanya bumi itu mendekati bulan. Saya katakan mendekati bulan karena tidak eksak seperti bola, ya, ada pergepengan. Pergepengannya seperti apa? Jadi kalau kita ukur dari kutub utara ke pusat bumi dengan jari-jari yang khatulistiwa ke pusat bumi, itu yang dari kutub itu lebih pendek atau disebut dengan sumbunya, ya, sumbu aksisnya begitu, sumbunya itu sumbu pendek, lebih pendek dibandingkan kalau yang ke khatulistiwa. Nah, tapi kebanyakan ini tadi ke arah seberapa teliti kita ingin menghitung. Ya.
kalau kita menghitungnya, nggak terlalu teliti, ya, itu boleh pakai yang namanya segitiga bulat. Ya, rumus segitiga bulat. Namanya juga segitiga bulat. Ya, ini saya lingkarin. Ya, kalau kita bicara segitiga bulat, spherical trigonometry, ya, spherical triangle itu hanya berlaku di permukaan bola, bukan elips, ya, bukan ellipsoid, tapi bola. Referensinya adalah bola. Nah, rumusnya, nah, untuk menyingkat waktu juga nih, karena rumus-rumus ini sebetulnya secara matematik bisa diturunkan ya. Nah, kalau belajar matematik itu diajarin nih rumus ini sebetulnya diperoleh dari mana begitu. Tapi ini yang disebut dengan rumus cosinus ya. Nah, itu rumusnya tadi kan nyari sudut B ya, sudut ini, sudut B. Ya. Itu sudut B itu seperti apa? Dihitungnya, ya, hitungnya pakai ini ada sisi B, ada sisi A, ada sisi C, ya A, B, C ini adalah sudut. Ya. Begitu. Nah, sudut yang dicari inilah yang nanti akan dipakai untuk menentukan, karena ini ya, nanti sudut A ini yang dicari. Nah, pakai segitiga bulat ini. Nah, nanti kita praktekannya. Oke, teorinya yang tadi masalah segitiga tadi, ya, itu kalau digambarkan di permukaan bola itu seperti ini, atau di permukaan elipsoid itu seperti ini. Tadi kita di awal itu mengatakan, oke, kita mendefinisikan dulu yang namanya arah kiblat itu adalah mengikuti jarak terdekat. Contohnya seperti ini nih, ada segitiga, kita ke arah dari misalkan Hanoi ini, ya. Nah, biar kelihatan. Misalkan nih Hanoi ini ke arah Mekah. Nah, sebetulnya kita bisa ngikutin arah garis hijau. Perhatikan garis hijau, karena Hanoi dengan Mekah itu lintangnya kira-kira serupa. Ya. Bisa dilihat ya lintangnya ya. Kan kalau bumi itu kan lintang bujur ya. Ini yang garis paralel mendatar ini. Ya. Ya. Ini adalah garis lintang ya. Nah, ini hijau ini paralel banget nih dengan garis lintang yang ada di bawahnya nih. Artinya sebetulnya ke arah Mekah itu bisa ngikutin dengan asimut yang selalu sama. Yang itu disebut dengan loxodrome. Ya, arahnya selalu sama. Sedangkan yang merah ini, yang merah, itu adalah jalur kalau kita ngikutin jarak terdekat. Makanya dalam hal ini beda ini. Kalau misalkan kita punya peta, yang peta itu kan bumi itu sudah diplanarkan ya. Jadi digambarkannya di bidang datar. Kemudian kita pakai peta itu untuk menarik arah dari Hanoi ke Mekah. Maka yang kita dapatkan pasti ke arah barat persis. Padahal tidak. Ya. Jarak terdekatnya tidak persis ke arah barat. Nah, seperti ini tadi yang saya sampaikan. Kalau yang bawah ini yang hitam, ya, itu disebut dengan loxodrome. Karena ini petanya itu didatarkan ya dengan proyeksi misalkan Mercator. Nah, yang ortodrome itu yang merah. Ya. Kalau kita lihat di peta ini, seolah yang hitam, garis hitam itu adalah garis yang pendek toh. Tapi sebetulnya tidak. Sebetulnya yang merah itu yang pendek. Nanti kita lihatin dengan pakai Google Earth ya supaya lebih jelas ya.
Nanti codingnya seperti apa? Ya ini codingnya rumus-rumus yang diperlukan tadi yang saya introduksikan di depan itu, ya itu dibuat coding yang semacam ini. Ini yang namanya dalam hisab kontemporer itu ya mau tidak mau harus pakai coding. Ya, meskipun kalau kita bicara arah kiblat kan cuma sedikit Pak Afid rumusnya begitu. Oh ya, memang sedikit. Bisa pakai manual bahkan, ya, bisa pakai kalkulator. Tetapi sejak awal saya nyaranin ya harus ngerti kalau misalkan hisab kontemporer ini nanti rumusnya akan bertemu dengan rumus yang panjang-panjang. Pasti nggak mungkin juga dengan kalkulator, ya, apalagi manual ya. Itu akan nggak dimungkinkan lah. Ya, karena rumusnya panjang banget kalau sudah sampai ke masalah gerhana, masalah awal bulan dan sebagainya. Nah ini nanti kalau misalkan kita menghitung arah kiblat itu akan kita dapatkan juga kalau ini kan gambar ini secara peta planar ya, bukan bumi yang harusnya bulat itu didatarkan. Nah ini Mekahnya di sini. Kalau artinya kalau kita berada di Mekah persis nih di titik Ka'bahnya, ya, di titik kiblatnya itu arahnya ya ke segala arah. Makanya kalau misalkan kita sholat di sekitar Ka'bah itu kan ini ada yang arahnya 310, ada yang 320, ada yang 90 dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi di titik ini orang bisa sholat ya itu dengan arah yang berbagai macam karena dia berada di Ka'bah tadi. Demikian juga kalau kita berada di titik ini ya ini juga bisa ke segala arah karena menganggap buminya tadi bulat kan ya, artinya kalau ini pas di belakang dari kalau bola itu kita bayangkan ada satu titik, maka kalau kita tarik itu ya, tarik garis yang melalui pusat bola tadi, maka dia akan nembus bola. Ya titik tembusnya itu arah ke titik yang tadi Mekahnya itu bisa segala arah juga. Nah, tapi alhamdulillahnya titik ini ada di laut. Ya. Artinya kalaupun ada orang ada di titik ini itu jarang. Kalaupun ada mungkin kapal lewat juga nggak terus-terusan di situ. Kalau dia bingung untuk ke arah kiblatnya, ya dia bisa ke arah mana saja sebetulnya. Tapi kalau mau yang lebih pasti ya tunggu saja nanti sholatnya ketika kapalnya sudah lewat ke titik yang lain. Nah, di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia ini gambarnya seperti ini. Jadi semua titik yang ada di garis ini misalkan itu adalah semua tempat termasuk Jepang bahkan itu di kisaran 290 asimutnya. Nah, makanya kalau ngitung arah kiblat di Indonesia ya kisarannya 290, 295. Kalau 300 saja sudah dia masuk ke Samudra Hindia di sini. Seperti di Semarang misalkan ya di kisaran 294. Oke, kalau digambarkan lebih detail seperti ini ya. Jadi ini 292, 293, 294 ya, dan seterusnya. Kemudian penelitiannya seperti apa? Nah, jadi kita kasih contoh saja ini. Contoh kalau misalkan kita saya waktu itu ngitung dari Cibinong, dari arah Cibinong. Ini Mekah kita gambarkan titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada di pinggiran Mekah, di atas lah begitu. Karena ini berupa titik semua, kita tahu dong koordinatnya. Caranya gimana? Bisa pakai Google Map atau Google Earth. Kita akan dapatkan koordinat itu. Makanya kita dapatkan koordinat lintang bujurnya. Nah, kalau kita dapatkan lintang bujurnya, berarti kita bisa juga dong hitung arahnya dari posisi kita.
dari Cibinong kah, dari Semarang kah. Nah, dari sini kita akan terlihat nih, oh berarti untuk bisa ke pinggir-pinggir Mekah saja ini bedanya, ya. Perhatikan di kolom yang ini ya, di kolom yang ini, itu kan terlihat penelitiannya luar biasa. Penelitiannya itu kalau ke titik 1 itu 295 derajat, semuanya 295, tetapi yang beda hanya menitnya. Yang satu itu menitnya 16, kalau ke arah yang 5 ini dari Indonesia itu dari arah sini ya, kira-kira ya, dari arah kira-kira timur begitu. Itu 16 derajat, 16 menit, ada yang 13 menit, ada 18 menit. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita kalau mau mengarahkan arah kiblat kita dari Indonesia itu ke ke Tanah Haram, itu penelitiannya sekitar 3 menit busuk. Bisa nggak itu seteliti itu? Nah, kita akan lihat nih. Lanjutan ya, bagaimana kalau misalkan kita dari Jakarta ini, dari Indonesia secara umum ya, dari Jakarta ini kalau kita arah 270 itu arahnya ke arah sini. Jadi kita melewat itu ya, lewatnya. Kenapa Pak Hafid ini tidak lurus ke arah timur gitu, 270? Enggak, karena ini arah itu kan melewati jarak terdekat ya. Jadi tidak ikut loksodrom tadi, ikutnya otodrom. Jadi kalau misalkan kita mengarahnya ke 270 ya, mengarahnya ya ke sini, jadi ke Afrika. Kalau ke 295 ini kan 300 nih. Kalau salah sampai 300 berarti kita menghadapnya ke Masjidil Aqsa ya, ke arah sana 300 sekian gitu ya, dan seterusnya. Ini bisa dilihat gambarnya. Nah, ini kalau dihitung satu persatu, kira-kira nih kalau ada masjid yang arah kiblatnya itu 270 ya, maka kira-kira menghadapnya ke sini, ke Nairobi, ke sini. Kalau ini kan arah kiblatnya 295. Kalau misalkan masjidnya itu salah sampai 10 derajat, itu sudah keluar dari Saudi. Bahkan kalau 5 derajat salahnya, ini di pinggiran Saudi ini saja, itu 291. Sehingga kalau dia hanya 290, dia mengarahnya ke Yaman, nggak ke Saudi. Makanya tadi saya bilang, oh kalau mengarah ke Masjidil Haram berat, karena harus 3 menit busuk tadi ya. Tapi kalau mengarahnya ke Saudi, bisalah sekitar kesalahan 3 derajat, 4 derajat itu masih bisa diakomodir. Sekarang masuk ke masalah pengukuran. Jadi ini yang seringkali salah kita. Ada 2 hal ketika kita menentukan arah kiblat. Yang pertama adalah menghitung, yang kedua adalah mengukur. Kalau kita nggak menghitung atau menghitungnya salah, kemudian kita mengukur di lapangan, bahkan alatnya canggih sekalipun, ya kita nggak bisa teliti. Makanya ada banyak masjid di era modern mengukurnya mungkin benar ya, dia arahnya ke arah barat, tetapi bisa jadi dia nggak menghitung dengan baik ya, sehingga hasil akhirnya tidak tepat karena menghitungnya tidak tepat tadi. Yang pertama tadi adalah kita hitung dulu dengan ketelitian yang kita inginkan. Saya bilang ketelitian kita inginkan itu kalau misalkan kita ingin ke arah
ke arah tanah haram yang 3 menit busur tadi, nah kita nggak bisa nih pakai hanya sekedar segitiga bola. Kita harus pakai rumus Vincenti namanya. Nanti kita ke sana karena harus ada koreksi ellipsoidnya. Apalagi kalau kita mengukur dengan kompas nih, ya, karena ada deklinasi magnetik, ya, itu harus dikoreksikan. Deklinasi magnetik seperti ini petanya, ya, itu harus dikoreksikan. Kalau misalkan nggak punya petanya, bisa di-download di internet lah, cari aplikasi, bahkan di Android juga sudah ada juga ya aplikasi untuk deklinasi magnetik ini. Kemudian bagaimana Pak Afid kalau misalkan mengukurnya pakai Rosdul Ka'bah di saat matahari itu berada di Mekah? Oh bisa juga. Kalau itu justru dia menggabungkan antara perhitungan, nah, karena perhitungannya itu sudah diwakilin kapan terjadinya Rosdul Kiblah tadi. Itu perhitungan. Nah, kemudian mengukurnya adalah bagaimana pada saat jam ini itu arah kiblatnya itu diukur berdasarkan arah bayang-bayang. Ya. Oke. Kemudian benarkah 2 kali pertama matahari berada di atas Ka'bah? Secara prinsip tidak eksak sih, tidak eksak. Bisa bergeser karena kan Ka'bahnya tadi ukurannya 12 kali 12 ya. Jadi tidak eksaknya itu kalau misalkan kita lihat di sini lintangnya Ka'bah itu 21 derajat 25 menit 4 detik. Ya, itu bisa dicek deklinasi matahari pada saat kapan yang pas sama dengan lintangnya ini. Itu yang saya pernah cek itu sudah tidak eksak sama sih, tapi kita bisa tetap pakai itu sebagai Rosdul Kiblah. Ini kalau kita menentukan bayang-bayang ya, mungkin sudah yang sudah di falak S1 sudah pernah lah ya. Kemudian ngecek arah kiblat dengan Rosdul Kiblah itu seperti apa. Itu seperti ini. Bisa juga sebetulnya kita menghitung. Cara menghitungnya adalah kapan matahari ini ada di jalur Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada di sini, ya. Kemudian kita berada di sini. Kapan saat matahari itu berada di antara di jalur Ka'bah ini, sehingga bayang-bayangnya itu kita bisa pakai sebagai arah kiblat. Itu terjadi tiap hari, ya. Tidak harus menunggu Rosdul Kiblah. Karena kalau Rosdul Kiblah itu kita menunggu mataharinya persis di sini, di atas Ka'bah tadi. Tapi kalau metode ini nyari di jalur ini. Ini pun di sak kontemporer sudah banyak metode yang pakai ini ya, bisa dilakukan. Nah, contohnya kalau di Mawakib itu dia menghitung seperti ini. Jadi kiblat itu sama dengan arah bayang-bayang itu jam berapa. Jadi di sini ada waktunya ya. Jadi tinggal dilihat ini. Oke, kalau misalkan Februari jam berapa? Kalau Januari jam berapa? Tapi ini juga setiap tempat beda-beda. Jadi harus dihitung dulu. Nah, nanti juga akan perlu dilihat ini juga kecepatan dia berubah bayang-bayangnya. Kalau semakin dia cepat, itu menuntut ketelitian jam kita tinggi. Ya. Oke. Ini saya nggak nyaranin ini, tapi bisa juga dilakukan. Ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai, ini ada alat mungkin nggak familiar untuk kalian, tapi kami kalau di geodesi itu sangat familiar karena ini sebetulnya GPS. Ini alatnya GPS. Nah, di handphone kita itu ada GPS. Kita biasa pakai biasanya GPS handheld. Tapi yang ini adalah GPS tapi pakai geodetik
survei ya, pakai genetik metode. Nah, dengan GPS yang seperti ini kita bisa menentukan posisi sampai ketelitian milimeter. Kalau kita posisi bisa ketelitian milimeter, sehingga kita nanti referensi arahnya itu bisa juga tadi sampai nggak cuma menit, bahkan sampai detik pun kita bisa lakukan ketelitian arahnya. Nah, saya kira itu mungkin sebagai awal pemahaman kita kaitannya dengan arah kiblat. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ada yang menanya? Semuanya paham? Oke. Kalau semuanya paham, saya mau lihatin dulu software atau aplikasi untuk menghitung arah kiblat. Nanti baru kita lihatin cara menghitungnya ya, supaya paham. Saya nggak tahu nih, kalian sudah pernah belajar coding kah? Atau belum Pak. Sudah Yai. Belum pernah belajar coding ya? Sudah. Oke, nanti saya tunjukin yang harusnya bagi kalian bisa lah, mudah ya, karena yang sudah teman-teman Sudah Pak ya, yang Kodi, kuliah yang Pak lalu Linsan. itu banyak yang akhirnya bisa mengembangkan aplikasi sendiri ya, dengan pemahaman coding yang akhirnya mereka miliki. Saya mau tunjukin pakai software saya dulu. Oke. Ini software yang saya buat ya. Yang saya tunjukkan ini untuk lebih meyakinkan kalian sih bahwasanya saya ngerti tentang hisab kontemporer ya. Yang sebetulnya bagi saya terbuka buat kalian untuk pakai software apapun, nggak harus pakai Malakit. Ini yang mungkin hanya sebagai introduksi saja bagaimana membuat aplikasi, membuat software. Jadi ini software ini sebetulnya sudah sangat lama ya. Kalau lihat versi yang ada di bawah ini, versi tahun 2001, 06 itu menunjukkan Juni. Ini versi terakhir yang saya rilis ya. Banyak yang tidak dirilis versi lain, tapi ini yang lebih benar. Nah, meskipun ada di sini di pojokan itu ada huruf Arab gitu ya, yang tidak ada yang teridentifikasi atau tidak Indusnya. Tapi saya ingin tunjukkan kaitannya dengan arah kiblat. Jadi dalam pemrograman kalian bisa juga sebetulnya setting ya, bagaimana memprogram itu bisa misalkan bahasa pengantarnya pakai bahasa apa. Nah, karena ini juga ada di dalam codingnya. Misalkan saya ubah saja ya, karena saya waktu itu bikin dengan 4 bahasa ini, bahasa Indonesia, maka dia berubah bahasanya bahasa Indonesia. Arah kiblat ini ada di menu di sholat, ini ada arah kiblat. Kalau misalkan kita menghitung arah kiblat, nah ini dia pakai metode yang barusan saya sampaikan, spherical trigonometry, pakai segitiga bulat. Bagaimana menghitungnya? Simpelnya adalah kalau kita tahu koordinat Jakarta, tahu koordinat Ka'bah atau Mekah, maka kita bisa menghitung sudut arah. Ya. Kemudian jaraknya kita bisa hitung. Cuman jarak ini hanya sebagai pengetahuan kita.
kalau dalam hal falak itu kan tidak terlalu penting ya, yang lebih dipentingkan adalah arahnya. Kemudian ini adalah biasa yang dihitung oleh kita secara fix. Oke, kita menghitung untuk arah dari suatu tempat ke Mekah atau ke Ka'bah. Bagaimana kalau kita misalkan hitung ini ada banyak menu mengenai arah kiblat. Ya. Misalkan kita korelasikan dengan bayang-bayang. Ya. Kapan arah kiblat itu ya, dari bayang-bayang. Jadi sekarang misalkan, sekarang itu bisa dilihat di bawah ini, di Jakarta, tanggal 27 Agustus, jam 7.47, itu bayang-bayangnya yang merahnya, ke arah sana. Sedangkan tadi, perhitungan yang awal tadi, arah kiblatnya adalah ke arah sana. Nanti kita tahu dong, sudut dari yang merah ini ke yang hijau. Ya. Nah, itu kalau dihitung di sini adalah sudutnya 39,61. Artinya kita kalau sekarang ukur arah kiblat dari bayang-bayang itu pakai busur saja. Kalau misalkan pakai simpel ya, kalau pakai teliti ya pakai teori dan sebagainya. Jadi kita taruh tongkat, ada bayang-bayangnya, atau di tiang rumah atau tiang masjid atau tiang apapun ada bayang-bayangnya. Oh, itu berarti arah yang merah ini. Berarti ke arah kiblatnya kita tambah dengan 40 derajat kira-kira 39,6 ini. Nah, kalau kita putar nanti tinggal tambah itu, oke, kita dapatkan arah kiblat. Oke, kalau misalkan kita pakai kiblat sama dengan arah bayang-bayang, jadi akan hitung nih yang tadi saya sampaikan ya. Dia akan ngitung sepanjang tahun kapan arah kiblat itu sama dengan arah bayang-bayang. Jadi dihitungkan jamnya, jam berapa, kapan, jam berapa, atau yang berlawanan dengan arah bayang-bayang juga bisa. Saya tutup aja ini, off. Ini saya off. Oke, misalkan ini yang ini seperti tadi saya sampaikan, ini adalah arah kiblatnya, ini bayang-bayangnya. Nah, bayang-bayangnya ini juga akan sesuai dengan waktu yang ada. Misalkan Pak Hafid, saya mau nanti di saat bayang-bayangnya berapa derajat, gitu. Nah, nanti bisa di setting aja di sini jam berapanya. Nah, kan? Kalau ini saya set jamnya, dia bayang-bayangnya akan bergerak ya, berubah ya. Begitu dia malam, dia akan menghitung, ini ada bayang-bayangnya karena mataharinya sudah terbenam. Nah, kembali seperti ini. Ini arah bayang-bayang setiap harinya. Itu dia muter seperti ini. Oke, ini bisa tabel data bayang-bayang, juga bisa. Ini semua terkait dengan arah kiblat ya. Gimana memprogramnya? Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi di kolom untuk mengatur waktu itu ada 2 pilihan, waktu normal dan waktu musim panas yang dingin. Apakah itu penggunaan daylight saving time atau bagaimana? Ya, betul. Itu sebetulnya daylight saving time itu berlaku untuk daerah-daerah yang punya musim panas, musim dingin biasanya ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Nah, maksudnya begini. Jadi kebetulan saya pernah tinggal lama di Eropa. Ketika kita berada di musim dingin, kemudian nanti berganti ke musim panas, itu orang Eropa itu biasa menggeser jamnya 1 jam.
lebih awal, nanti dibalikin lagi di musim dingin. Sehingga kalau misalkan kita lihat perbedaan waktu antara Indonesia dengan misalkan Eropa, Amsterdam lah misalkan, itu antara musim panas dan musim dingin beda. Karena tadi di Eropa digeser-geser tadi. Nah itu sebetulnya kalau dalam perhitungan aslinya sih sama saja, cuma nanti dikoreksi saja. Seperti yang Mas Akbar tadi tanyakan. Ya. Itu hanya di Amerika, di Eropa itu ada garis segmen. Dan gesernya biasanya ketika orang tidur ya. Jadi tidur karena kalau nggak digeser itu kalau musim panas begitu, itu jamnya terlalu siang, gitu. Hanya digeser. Begitu juga kalau musim dingin, balikin lagi. Itu Mas Akbar. Ya, jadi itu nanti hanya di masalah kesepakatan sih, kesepakatan waktu. Seperti halnya kalau kita di Indonesia, di Batam misalkan dengan di Singapura, itu kan tinggal nyebrang setengah jam itu sudah sampai. Tapi kan waktunya beda. Kalau Singapura itu dia pakainya Indonesia Tengah. Kalau Batam dia pakainya Indonesia Barat. Nah, sama halnya kalau yang ada yang Banyuwangi, kalau yang dari Ketapang ke Gilimanuk begitu, ya, itu kan tinggal nyebrang, tapi jamnya sudah beda. Kira-kira begitu. Jadi hanya masalah geser waktu. Oke, ada lain lagi? Kalau enggak, saya lihatin di bahan yang kemarin saya bagikan juga ke kalian. Cara ngotinya. Gampang sih aslinya. Jadi lihat di foldernya ya. Itu di folder pertemuan pertama. Ini yang barusan ini. Lihat. Jadi yang di pertemuan pertama itu ada cara perhitungan hisapnya itu dengan Excel. Kalau yang di pertemuan kedua itu yang tadi pakai Malakit ya. Nah, saya dulunya pakai Excel aja untuk belajar ya. Meskipun isinya sebetulnya mirip sih. Nah, Excel ini ada dua file juga kelihatan ya. Jadi kalau yang saya lihatin di sini kuliah hisap kontemporer, sedang buka, tapi harus di stop. File Excel-nya seperti ini. Ini di dalamnya sebetulnya banyak hal, termasuk arah kiblat. Nah, arah kiblatnya seperti apa? Nah, hitungnya seperti yang tadi saya sampaikan. Pakai rumus matematiknya begini. Nah, tadi yang saya presentasikan ya. Nah, ini permukaan bola. Bisa putus nih? Enggak, Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau dalam Excel mudahnya begini. Oke, B itu adalah arah kiblat suatu tempat, yaitu sudut antara arah ke titik kutub utara ke arah ke Ka'bah. Ya. Itu sudut B. Sudut B itu kalau digambarkan begini, sudut ini. Paham ya? Sudut B yang tadi segitiga bola yang saya tunjukkan itu sudut yang biru ini. Ya. Kalau sudut biru diketahuin
satu lingkaran penuh itu kan 360, sehingga sudut kebalikannya yang biasa dipakai juga sebagai asimut begitu ya, atau arah kiblat, itu sudut yang dari asimut itu muternya searah jarum jam sampai ke arah Ka'bah. Yang ini ya, yang merah ini. Balik dengan cara menghitungnya. Oke, ini masukin rumus ini. Nah, rumus ini dari mana? Ya sebetulnya konfigurasinya seperti tadi saya gambarkan ya. Lagi-lagi ini kita baru bicara masalah apa namanya segitiga bulan. Ya. Kemudian C ya. Ini semuanya saya sudah cantum ini. Jadi di rumus ini kan ada kalau kita lihat tangen B itu adalah definisinya sin B dibagi cos B, itu tangen B. Nah, dan cara nyarinya adalah sin B, sin C dibagi cos B dan seterusnya ini, karena cos B ini pakai rumus cosinus. Ya. Segitiga bulan. Nah, kemudian masukin saja. Ini ada mesin hitungnya. Ini yang B, C, A, R, dan D ini adalah keterangan aja. Ya, ini ada rumus begini, keterangannya ini. Kemudian gimana cara menghitungnya? Kelihatan? Nah ini pertama sebagai input masukan adalah lintang dan bujur Ka'bah. Hafid lintang dan bujur Ka'bah yang mana yang harus dimasukkan? Apakah harus persis di tengah-tengah Ka'bah gitu misalkan? Sehingga kita harus menghitung ini deteknya itu sampai koma-koma. Saya kira nggak harus sampai koma-koma ya, apalagi kalau kita menghitung arah kiblat dari Indonesia. Seperti tadi saya sampaikan, bahkan kita bisa mengarah ke arah Mekah saja itu sudah luar biasa. Sehingga ini kadang orang mempertanyakan atau boleh katakan memperdebatkan berapa koordinat ini secara umum dengan pakai koordinat ini, atau bahkan nanti saya tunjukkan caranya kalau misalkan ngambil di Google ya, itu sudah oke, sudah sangat teliti ya. Kemudian memprosesnya oke. Karena kalau kita pakai di Google atau pakai di Map atau pakai di GPS dan sebagainya, sebetulnya koordinat ini adalah koordinat geografis atau koordinat geodetik ya. Atau koordinat yang ada ini sebetulnya itu referensinya adalah elipsoid. Kalau kita pakai GPS itu keluar koordinat, itu referensinya elipsoid, bukan bola. Padahal rumus yang kita pakai adalah segitiga bola gitu. Nah, idealnya atau bagusnya itu dikoreksi dulu ya. Jadi lintangnya ini itu dikoreksi. Nah, lintang Mekah disentrisnya. Tapi kalau misalkan oke, kita nggak pakai koreksi, nggak apa-apa juga sih, bisa sih, cuman nanti ada ketelitian tertentu yang dia dapatkan ya. Nah, ini rumus-rumus yang di atas tadi sebetulnya dimasukkan di dalam Excel ya. Nah, ini yang saya maksudkan, ini bagian dari coding juga, tapi coding di dalam Excel yang simple ya, langsung di itu ya. Jadi masukkan rumusnya aja. Seperti begini, ini sebetulnya hanya masalah bagaimana lintang ini kan ada 21, 25, 24, itu dibuat desimal.
Jadi dibuat desimal kenapa? Karena berhitung selanjutnya itu akan dipakai sudut itu adalah satu kesatuan, tidak secara terpisah-terpisah. Jadi kalau kita biasa pakai derajat, menit, detik di dalam perhitungan itu semuanya harus dijadikan desimal ya, dalam derajat. Nah, akhirnya ini lintang bujur Mekahnya kita sudah dapatkan. Nah, ini mesin hitungnya. Mesin hitungnya itu jadi A ya, diurut saja seperti ini. A itu adalah lintang tempat atau kolatitude. Oh, berarti tempatnya di mana sebagai inputnya, ya misalkan Jakarta, maka dimasukkan aja. A itu 90 nih, 90 min lintang Jakarta. Pak Fit itu ini koreksi di 283 apa? Oh ya, karena di sini saya berikan inputnya seperti ini sebetulnya. Jadi inputnya bisa dirubah-rubah lokasinya. Jadi lokasinya mau mana? Itu bisa dipindah-pindah di sini. Dan sebetulnya itu juga bintang ini sebetulnya yang dipakai gitu ya. Sehingga ini kembali lagi ke kiblat. Oke. Nah, ini sebetulnya kalau waktunya cukup sih kita bisa latihan ya. Bisa latihan itu masing-masing mempraktekkan menghitung arah kiblat ini. Nah, kalau yang dulu-dulu saya datang ke UIN di sana, kita ada praktek bagaimana menghitung masing-masing itu mempraktekkan perhitungan ini. Nah, jadi ini tempat lokasinya, kemudian B ini di-remark saja di sini. Ya. B itu 90 derajat dikurangin lintang Mekah. Nah, itu jadinya B. Kemudian C, seterusnya, kemudian hitung sin A, sin cos A. Hitungnya gimana? Yaitu cukup di sini. Jadi sin A adalah sin karena A-nya tadi di sini, makanya dia ke B63. Ini pasti kalau yang sudah paham Excel, simple lah ini ya. Oh ini maksudnya baca di sel yang mana. Nah, begitu seterusnya. Ya. Karena saya kalau jelasin sel per sel itu akan lama panjang. Yang pada akhirnya kita akan dapatkan B ini, B yang dicari. Sehingga B itu adalah 64 ya, derajat. Demikian. Nah, kalau ini dimasukkan ke arah kiblat di sini yang keterangan di atas, ya ini sebetulnya cuma baca sel yang di bawah, hanya dijadikan hanya dijadikan yang desimal, dijadikan derajat, menit, detik. Nah, yang ini itu juga sebetulnya 360 derajat ini dikurangin ini, jadinya ini. Kemudian ini baca di bawah juga, di bawah ini karena di bawah perhitungannya meter, dijadikan kilometer, makanya dibagi 1000. Nah, ini kaitannya dengan menghitung jarak. Nah, inilah prinsip sebetulnya secara umum ya. Secara umum nanti kalau kita menghitung kontemporer itu, satu yang pastikan itu ini masukan. Nah, kemudian luarannya itu apa yang diharapkan. Nah, yang kita buat itu adalah mesin hitung ini. Kalau misalkan kaitannya dengan arah kiblat, oke, berarti saya di sini ada masukan dalam bentuk koordinat Mekah atau koordinat Ka'bah. Luarannya adalah arah. Tapi selain dengan masukan koordinat Ka'bah, juga koordinat tempat yang kita hitung. Ada 2 koordinat, maka kita bisa hitung. Nah, mesin hitung inilah yang sebetulnya jadi concern kita. Gimana cara membuat mesin hitung tadi? Kalau mesin hitungnya itu sudah jadi, ya udah selanjutnya silahkan inputnya yang berbeda-beda, dia akan memberikan luaran berbeda-beda dengan mesin hitung yang sama. Karena mesin hitungnya sudah dibuat. Ya ini
contoh perhitungan yang bisa kalian juga pakai untuk latihan ya. Oh seperti itu. Oke. Satu lagi saya tunjukkan. Di file yang saya bagikan itu ada hisab mawakid ya, tapi dalam Excel. Nah, ini bisa dibuka juga. Ini harusnya kalian nanti bisa juga sambil buka itu ya, pakai laptop, nanti bareng-bareng dicoba, bisa juga. Jadi oke, bentar. Kalau ini modelnya beda dengan yang barusan saya jelaskan atau sampaikan. Jadi hisab mawakid ini dasarnya adalah coding, ya. Codingnya pakai Visual Basic. Jadi di Excel atau bahkan Microsoft Word, PowerPoint, Access itu ada embedded ya, namanya Visual Basic. Tapi kan sekarang zamannya Android, kita di internet, oke, bisa juga. Intinya yang kita sedang pelajarin adalah prinsip pemrogramannya. Jadi masalah nanti misalkan ada tertarik untuk memprogramnya di Android, ada di iOS atau di Apple misalkan, itu nggak masalah. Sebetulnya prinsipnya seperti kalau kita menggunakan bahasa ya, pemrograman itu pakai bahasa coding. Bahasa codingnya itu bisa Python yang sekarang banyak dipakai untuk Android misalkan. Kemudian kita bisa PHP, kita bisa Java, C++, Visual Basic dan sebagainya. Nah, seperti kalau misalkan kita punya ilmu falak, nah, kalau antum misalkan mau menggunakan ilmunya itu dalam bahasa Indonesia seperti yang saya lakukan sekarang, kan yang penting substansinya ini kita sudah tahu. Cara menyampaikan bahasanya itu kan tinggal ngikut ya. Apakah nanti penyampaiannya bahasa Inggris, apakah itu penyampaiannya bahasa Jawa bahkan, ya itu hanya masalah bahasa, sintaks saja. Istilahnya sintaks. Nah ini isinya sebetulnya seperti ini. Kalau kita lihat di Visual Basic, diklik. Nah, ini saya masih di Excel nih. Nah di sini saya sudah sediakan banyak mode atau program termasuk arah kiblat. Nah, arah kiblat ini misalkan, belum terlihat sekali. Stop dulu. Oke, share screen. Saya ulang lagi. Ini sebetulnya yang saya buka ini adalah file mawakid, ya. File Excel. Seperti dilihat di atas nih, hisab mawakid yang tadi saya tunjukkan di folder. Nah, di hisab mawakid ini kita bisa klik ke developer. Kemudian di sini ada Visual Basic. Kita klik aja Visual Basic. Nah, di sini ada coding yang saya sudah siapin sebetulnya, bisa juga untuk latihan. Ini ada misalkan arah kiblat. Ya. Ngitung arah kiblat. Ada ngitung jarak kiblat. Bisa ngitung arah kiblat tapi dengan koreksi elipsoid. Ada ngitung arah kiblat dengan rumus Vincenti. Ada ngitung bayang-bayang. Ada ngitung Rosdul kiblat. Ya, itu ada di sini, blok sini. Nah, seperti apa sih codingnya? Saya coba tunjukin, tinggal dicari aja, find arah kiblat, ya. Ini arah kiblat. Yang tertera hurufnya hijau itu sebetulnya hanya penjelasan. Kalau penjelasan ini buang, nggak ada pengaruhnya.
Ya, hanya penjelasan. Nah, sedangkan yang yang coding benerannya, ya sebetulnya ini coding yang bukan hijau ini, ya, untuk menghitung arah kiblat. Ya, menghitungnya seperti apa? Ya seperti tadi saya sampaikan juga. Oke, lintang Ka'bah, bujur Ka'bah, kemudian A, B, C, sin B, cos B, dan seterusnya, hingga akhirnya kita dapatkan arah kiblat. Ya, ini kalau pakai coding seperti ini. Makanya seperti apa Pak Hafid kalau codingnya sudah dibuat? Nah, makanya seperti ini. Kalau kita punya fungsi, kita namakan fungsinya arah kiblat. Ya. Kemudian masukannya adalah lintang bujur, gitu ya. Maka dia akan menghitung arah kiblat. Nah, kita praktekkan di lembar kosong di sini. Ini kalau misalkan kita ketik sama dengan kemudian arah kiblat, tadi fungsi-fungsi yang kita bikin itu akan muncul di sini. Nah, misalkan fungsi arah kiblat. Arah kiblat itu kalau untuk ngitung itu harus ada masukannya lintang bujur. Lintangnya misalkan -6 atau -6, berapa lah silahkan aja ya. Kemudian bujurnya adalah 110 misalkan. Koma berapa. Nah, kalau kita klik, nah, itu kira-kira Semarang lah misalkan ya. Itu akan keluar arah kiblatnya 294 3763 arah kiblatnya. Nah, kenapa kok bisa ngitung ini? Ya tadi mesin hitungnya kita sudah bikin di coding tadi. Sampai sini paham? Kalau belum paham saya contohkan simpel aja. Saya balik lagi ke sini. Bisa baca. Rumus-rumus yang kita pelajarin nantinya kita harus bisa bikin cara menghitungnya. Nah, ini ada namanya bahasa pemrograman Visual Basic. Bahasanya gini. Kalau membuat fungsi begitu, jadi cukup ikutin aja persis aja sama ini. Ya, misalkan fungsi saya kasih nama latihan. Ya, latihan ini boleh apa saja namanya ya. Mau latihan, mau training, mau fungsi apa silahkan. Kemudian ini mau misalkan nanti menjumlahkan angka ya. Ada angka A itu kalau saya bilang double itu artinya dia desimal ya, bisa pecahan. Nanti ada angka B juga, B, P, S, double juga, pecahan juga, misalkan ya. Nah, nanti hasilnya adalah double itu pecah. Terus fungsinya akan seperti apa? Ini salah karena belum ada nama variabelnya, dia sudah bilang S double. Nah, itu harusnya B, gitu ya. Nah, sekarang saya mau bilang, oke, latihan itu sama dengan A ditambah B. Udah selesai. Ini sudah berupa fungsi. Kalau misalkan, oke, kita mau praktekkan nih fungsi ini di Excel, ya, sama dengan latihan yang tadi barusan saya bikin latihan. Saya mau menjumlahkan angka 10 dan 12. Saya taruh ketika kita enter hasilnya 22, 10 dan 12. Oke, kenapa? Ya balik lagi.
Kok suaranya hilang, Mas? Ya, Bapak ya. Halo Pak, Kendala sinyal kayaknya. Bapak berhenti gitu kayaknya. Luar kayaknya. tak kira sinyalku kok. Luar kening-kening apa tuh? Oke. Maning kamar mandi rak situ, menteri ngopi kok. Lah mandek. Gara lu ngantuk. Kira iki santai ya. Wis materine nyenengno. Tutor Dik. Iso sinu bro iso. Materine speak lagi iso iki, speak lagi. Maaf ya, internet di saya yang Ada 16. bermasalah. Macam Mas. Jadi saya mesti switch ke jalur lain. Saya nggak tahu tadi yang saya jelaskan kena keputus di mana. Oke, mungkin sementara kita break dulu ya. 10 menit ya, sampai jam 8.30 nanti kita sambung lagi. Ya, silahkan kalau yang mau ke belakang ngopi-ngopi dulu. Oke, Pak. Ya, terima kasih ya, sampai 8.30 nanti. Iya. Oke, Pak. Alek drone gua Alek. Apa? Aku peduli banget sih karena mereka. Kenapa dia Belum masuk. baru masuk? Belum. Pengen tak telepon nggak ngurus. Karepmu. Tapi udah 36 Bos. Aku. Di grup. Aku 2 sampai 2. 2 perangkat. Bapak 2 perangkat. Aku 2 juga ini. Terus ya. Biarin. Jalan untuk kembali. Aduh. Satu tetapi kau akan ku nanti demi keyakinan jika Tuhan Rasul bahwa
Sabar tolel. Tips and trick. Open berak. Jajan kowe dadi aku tak jamin tambah lu. Hah? Ini Bang. Ada. Semisal guys. Sing-sek. 4 menit to ya. Bisa kusuk dia. Gua HP headsetan. Apa nyilai iki? Gak kena banyu. Iki wae. Cemplung aku lho. Mulai Markiman. Yo. Mari kita makan. Aku yang berbeda dari semua.
Kita lanjutkan ya. Di chat saya kirimkan link untuk download bahan ya. Sebetulnya pertemuan yang lalu saya kirim linknya juga, mungkin pada nggak nyimpen. Silahkan untuk disimpan. Selanjutnya link itu bisa dipakai karena itu terbuka untuk seterusnya. Untuk yang hari ini juga itu bisa diambil atau di-download di pertemuan kedua ya. Yang barusan tadi saya sampaikan itu bahan-bahannya di folder pertemuan kedua. Oke, saya lanjutkan. Saya mohon maaf tadi koneksinya putus. Saya nggak tahu tadi ketika saya menjelaskan tentang membuat fungsi tadi putus nggak ya? Perlu saya ulangin ya? Bisa Pak, seperti latihan tidak kurang 10,2 yang hasilnya 2. Oh, sampai situ ya, sampai situ oke ya. Oke. Jadi saya lanjut aja ke lanjutkan yang tadi saya share. Oke. Ini tadi contoh ya. Contoh kita membuat fungsi latihan dengan menjumlahkan angka gitu kan. Nah, angkanya tadi misalkan kita punya angka di sini A, ini B. Nah, tapi angkanya misalkan ini 10, 12, kemudian 9, 8, 6, atau 40, 30 dan seterusnya ya. Nah, ini ketika menghitung kita bisa juga yang tadi latihan tadi yang 10 ini diganti dengan sel ini B14, yang 12 itu diganti dengan 12, artinya inputnya itu variabel nanti. Ini hasilnya sama ya. Ini kalau kita tarik ke bawah, nah, ini menjumlahkan ke yang bawahnya juga. Jadi yang B15, E15. Jadi ini ya, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau misalkan fungsinya ini arah kiblat, ini ada kota 100 kota dengan koordinat yang kita sudah kumpulkan, yang hitungnya akan cepat gitu ya. Paham ya maksudnya? Nah, ini saya ulang lagi nih kaitannya yang bikin fungsi tadi. Ya. Jadi kita balik ke Visual Basic-nya. Jadi fungsi latihan yang ini ya. Kalau misalkan oke, saya bukan penjumlahan, tapi saya ganti kali nih, ganti kali. Bisa saja, ini langsung berfungsi. Nah, fungsi ini ya, tidak lagi sebagai penjumlahan, tapi perkalian. Nah, ini sudah 120 dan seterusnya, yang bawah juga dia mengupdate jadi perkalian. Nah, maksud saya bagaimana menghitung arah kiblat itu sebetulnya sama dengan cara membuat fungsi ini barusan. Ya. Jadi arah kiblat yang tadi yang rumus-rumus yang kita punya ini tinggal dirunut saja, dirunut sehingga kalau kita mau hitung nanti arah kiblat ya berapapun jumlah kotanya itu dengan mudah kita bisa dapatkan. Ya. Nah, ini berlaku juga ini karena ini dasar awal untuk kita semua nanti bisa mempraktekkan perhitungan, membuat perhitungan sendiri, tidak hanya memakai. Ya, itu nanti seperti di sini ada arah kiblat, ada equation of time, ada jadwal sholat, ada sun declination. Nah, itu caranya sama seperti itu tadi. Nah, cuman inputnya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa banyak gitu. Nah, ini kalau yang berderet banyak berarti inputnya banyak. Kalau hanya 2 berarti 2. Nah, oke,
Sampai sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Silakan kalau mau tanya. Jelas ya? Kalau jelas saya stop dulu. Saya lanjutkan dengan bahan yang lain. Nanti seperti yang sudah di setengah jam terakhir saya buka untuk kita diskusi ya, karena ya berharap kalian sudah di jenjang S2 itu harus bisa mengungkapkan pendapat, menanyakan sesuatu dan sebagainya. Jadi nggak pasif tapi ikut proaktif bagaimana membahas materi kuliah kita. Saya tunjukkan ini terkait dengan seringnya pertanyaan mengenai Hafid itu arah kiblat itu berubah nggak tatkala ada gempa, begitu ya. Ini jawabannya. Perhatikan ini ya. Apa yang akan ditunjukkan di sini ini adalah dari hasil penelitian saintifik. Nah, bahwasannya Indonesia ini dulunya itu berpencar, nggak jadi satu seperti Indonesia sekarang. Kenapa? Karena setiap terjadi gempa itu sebetulnya ada pergeseran, baik itu gempa kecil atau besar ya. Semakin bergesernya besar, gempanya besar juga. Gitu. Nah, ini saya perlihatkan untuk mendapatkan feeling sebetulnya arah kiblat itu berubah begitu. Silakan dilihat. Oke, dari slide tadi itu kesimpulannya arah kiblat berubah kan? Berubah Pak. Berubah. Oke. Tapi ada catatannya berubah karena tadi kan wilayah Indonesia saja begitu banyak ya perubahannya ya. Ternyata dulu wilayah Indonesia tidak jadi satu seperti sekarang ini. Nah, yang jadi catatan adalah lihat ini satuannya adalah million year annual. Artinya itu berubah, tapi berubahnya pelan-pelan, dikit-dikit. Ya. Membutuhkan waktu yang begitu lama. Mengapa begitu lama? Kalau terjadi gempa itu sebetulnya termasuk di kantor saya itu mengidentifikasi berapa bergesernya. Kok bisa diukur sih Pak? Bisa, karena kita bisa mengukur satu lokasi, suatu titik itu sampai ketelitiannya milimeter. Nah, bahkan jarak antara Cibinong dengan Los Angeles begitu, itu dengan stasiun GPS, ada VLBI dan sebagainya itu bisa diukur dengan penelitian milimeter. Sehingga kalau misalkan terjadi gempa bergerak, ya, kita bisa nyatakan bergerak sekian. Ternyata setiap tahunnya itu kepulauan Indonesia, ya, tempat-tempat terutama yang di daerah Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan itu bergerak. Nah, bergeraknya itu satuannya milimeter per tahun.
atau katakanlah ada yang sentimeter per tahun. Tapi jangan berharap bergeraknya per tahun itu sampai 10 cm, sampai 1 meter gitu, enggak ada. Nah, karena kalau sudah bergerak 1 meter, itu gempanya seperti tsunami yang dulu terjadi di Aceh ya, yang hebatnya luar biasa begitu. Nah, karena bergeraknya hanya 1 cm, berarti kalau 1 abad berapa senti? 100 cm. 100 cm itu berarti 1 meter. Kalau dalam 1 juta tahun, nanti kan 1 abad, ya. Kalau 1000 dulu lah. Kalau 1000 tahun, berarti dia 10 meter, gitu kan? Kalau 1 juta, berarti 10 kilometer bergerak. Bisa pahamin ya? Kalau 10 km itu dalam 1 juta, kita hidup itu hanya hitungannya oke lah, dalam waktu rentang umur kita 100 tahun. Oh ternyata hanya 100 tahun itu hanya bergerak, tadi hitungannya 100 cm, hanya 1 meter. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ngitung arah kiblat, kalau hanya 1 meter, bahkan ukuran masjid kan bisa 20 meter kali 20 meter. Masa di dalam satu masjid arah kiblatnya beda-beda kan enggak. Berarti untuk hitungan waktu yang relatif kecil yang kita alamin sehari-hari, itu meskipun ada gempa, arah kiblatnya nggak berubah. Bisa dipahami? Gitu ya? Nah, oke, kalau udah paham, ke next slide supaya dapat ilmunya banyak. Kita stop dulu. Next slide ada bahan Vincenti ya. Oke, Vincenti dulu yang tadi saya sudah singgung-singgung. Kalian bisa lihat ke papernya. Dan bahannya sudah bisa di-download juga ya di yang tadi linknya saya. Inilah sebetulnya tulisannya Vincenti di sebetulnya jurnal di masalah survei ya. Karena kalau di geodesi, kebetulan saya backgroundnya geodesi dan juga kerja di informasi geospasial, itu bicara masalah positioning di permukaan bumi ya. Bumi itu bentuknya seperti apa, jari-jarinya berapa, jarak antar tempat, arah dan sebagainya. Itu kami belajar melebihi ilmu-ilmu lain. Nah, termasuk yang dikemukakan oleh Vincenti ini, nah, sebetulnya dari genetik space background ya. Jadi backgroundnya memang geodesi. Dan mana kalau kita bicara tadi spherical trigonometry atau model bola, bumi itu dimodelkan seperti bola, ya, itu kurang tepat. Nah, yang tepatnya adalah dengan ellipsoid. Nah, kalau dengan ellipsoid, nah, akhirnya ketika kita menghitung arah, itu rumusnya jadi panjang. Jadi seperti ini. Apakah yang panjang ini seperti tadi yang sudah ya? Saya nggak akan bicara rumus ini dari mana dan sebagainya. Tapi rumus ini mengklaim ya ketelitiannya sangat tinggi. Ya, seperti di sini. Dia memberikan complete accuracy over line of any lines itu hanya kesalahan sentimeter dalam jarak 20.000 km. 20.000 km itu sudah separuh keliling bumi ya. Itu kesalahannya itu seperti itu. Demikian juga kaitannya dengan sudut. Ya, itu juga ketelitiannya tinggi. Makanya kalau misalkan kita tadi ngitung sampai ketelitiannya 3 menit busur, ya, saran saya pakainya Vincenti ini, nah, bukan segitiga bulan, tidak cukup ketelitiannya.
Kalau tidak cukup, gimana Pak Afif ceritanya? Saya nanti akan menunjukkan. Nah, ini saya tampilkan rumus-rumus saja ya, karena waktu yang ada. Tapi setidaknya kalau kita balik ke bahan yang tadi saya bagikan atau saya tunjukkan, yang di Mawakit ya, yang di Excel, itu bisa dilihat juga. Oke, udah terlihat. Nah, di sini kalian bisa lihat cara menghitungnya gimana. Nanti cocokkan saja dengan makalah yang tadi saya lihatin. Vincenti. Ini yang saya buat dari rumus-rumus yang tadi, formula yang tadi disebutin Vincenti tadi. Nah, jadi diurut saja, F-nya berapa, aksis panjangnya berapa, aksis pendeknya berapa, dan itu aksisnya bumi ya, karena tidak berupa bola sehingga ada panjang pendek ini nggak sama. Ya, kemudian masukkan ini rumus-rumus itu memang agak panjang jadinya dibandingkan kalau rumus yang segitiga bola. Tapi toh tidak panjang banget lah. Ini sekitar ini. Nanti kalian bisa lihat. Nah, kalau kalian misalkan pakai ini saya sudah tulis juga. Ini Vincenti April 75, pakainya direct and inverse solution ya. Nah, ini bisa dilihat di Amerika ya. Dia pakai Vincenti juga. Oke. Bikinnya seperti apa? Ya seperti yang tadi saya ceritakan, mirip seperti ceritakan itu lintang bujur sebagai input, kemudian dia menghitung arah kiblat, tapi rumusnya pakai Vincenti. Ya. Oke. Saya nggak ada waktu kalau harus jelasin ini detail, tapi kalian bisa pakai untuk alat belajar ya. Yang saya ingin jelaskan justru di bagian teorinya, supaya kalian lebih paham di sini. Oke. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi ada di bahan juga. Tapi saya nggak akan jelasin A sampai Z-nya, tapi langsung sebetulnya teorinya tadi saya sudah jelasin ya, kayak gambar segitiga bola ini tadi sudah. Nah, ini ada rumus Vincenti juga ada. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah ketika kita menghitung arah kiblat bisa murni pakai segitiga bola seperti ini ya, nggak pakai koreksi. Satu. Yang kedua, kita bisa pakai koreksi simple. Simpelnya adalah kita punya koordinat yang biasa kita dapatkan dari Google, kita dapatkan dari GPS, dari peta, itu adalah koordinat geografis. Koordinat geografis itu seperti ini. Jadi kalau bola, ya, itu koordinat pusatnya itu ada di sini, di P aksen ini, karena dia bola kan. Tetapi kalau geografis itu di P ini. Nah, meskipun ini sebetulnya kecil banget ya, kalau digambarkan dengan skala yang real itu nggak kelihatan sebetulnya. Tapi ini supaya kita bisa melihat perbedaannya, itu di GDE perbedaannya. Seperti ini antara elipsenya dengan bulannya sebetulnya tipis banget bedanya. Ya. Nah, tapi dalam perhitungan teliti itu mestinya itu dikoreksi dulu. Ini rumus koreksinya yang tangen. Yang makanya tadi saya sampaikan masalah matematik trigonometri itu harus kuat karena nanti isinya di hisab kontemporer ini masalah sinus, kosinus, tangen dan sebagainya
isinya begitu aja. Kayak ini, nanti dikoreksi, nah, dikoreksi, baru kita menghitung dengan segitiga bulat. Nah, setelah koreksi elipsoid tadi. Yang ketiga, kita pakai Vincenti, rumusnya dimasukkan di sini. Vincenti ini yang panjang ini, gimana cara hitungnya? Itu bisa dibuka di Excel-nya tadi. Ya, dirunut, sebetulnya saya merunut juga satu persatu dimasukkan ke rumus ya. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan di sini, saya mencobakan 3 rumus ini dengan menghitung di 2 masjid di Jakarta. Ada Masjid Istiqlal, ada Masjid Atin. Ya. Arah Ka'bahnya itu bisa dilihat di sini ya. Kelihatan cukup jelas nggak? Jelas. Ya. Oke, perhatikan. Kalau kita tanpa koreksi pakai segitiga bulan murni, maka akan dapatkan ini hasilnya 295 8 menit 36 detik. Kalau kita pakai arah kiblat dengan koreksi geografik, tadi dikoreksi elipsoidnya dulu, tapi nggak pakai Vincenti, pakai segitiga bulan juga, ya. Cuman dikoreksi dulu, maka hasilnya ini. Kalau kita pakai Vincenti dengan klaim itu ketelitiannya tinggi, ya, arahnya juga sampai detik ketelitiannya, ya, itu hasilnya 295 derajat 59 detik. Nah, perhatikan antara yang Vincenti ini dengan yang tanpa koreksi. Berapa bedanya? 8 menit. 8 menit. Kurang lebihnya 8 menit. Tadi di awal saya bicara kalau Indonesia mau mengarah ke arah Mekah, tanah haram, kita perlu ketelitian berapa? 3 menit. 3 menit busur. Artinya kalau kita ngitungnya hanya pakai segitiga bulan, itu nggak cukup untuk mendapatkan ketelitian sampai mengarah ke tanah haram. Yang bisa kita dapatkan adalah kita mengarah ke Saudi Arabia. Nah, karena kalau mengarah ke Saudi Arabia itu kesalahan 1 derajat juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau pakai koreksi, karena masih segitiga bulan, itu kesalahannya menjadi lebih sedikit. Ya. Jadi ini kan 294-nya itu kan 59 menit ya. Meskipun depannya 294 ini 295, tapi ini kan 59. Ya. Ini hanya beda 1 menit sekian detik. Ya. Demikian juga yang bawah. Ini bedanya 1 menit 7 detik. Nah, kalau kita pakai koreksi. Jadi kesimpulannya minimal kalau kita ingin teliti segitiga bulan itu koordinatnya jangan langsung dipakai, tapi dikoreksi dulu dengan elipsoid. Karena ini tadi, karena bentuk buminya aslinya begini. Jadi kalau kita pakai langsung segitiga bulan, padahal koordinat yang dipakai itu ada di elipsoid. Sehingga rumus segitiga bulan itu mendapatkan kesalahan dari koordinatnya tadi, gitu ya. Nah, ini tulisan ini silakan nanti juga dibaca. Ini tulisan udah lama juga. Ini termasuk sebetulnya mirip dengan tadi yang yang saya sampaikan di presentasi, di slide presentasi ya. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah arah nih, ya, ini arah contohnya Tokyo ke arah Mekah, yang merah ini adalah arah ke arah kiblat, tapi melalui jalur terdekat, ya, karena ortodrom. Ya. Nah, kalau jalur terdekat, konsekuensinya begini. Jadi kalau dari arah Tokyo ini, saya kasih
angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 10 ini sebelum sampai ke Mekah, kalau kita berjalan di sepanjang garis merah itu, kemudian mengukur kembali arah Ka'bahnya, itu berubah-ubah. Karena tadi kita posisi arahnya, asimutnya itu berbeda, berubah. Ya. Beda kalau misalkan kita ngikutin yang arah biru ini, dia akan lebih konstan arahnya. Ya. Di sini paham juga ya. Di sini saya tuliskan juga sebetulnya kaitannya dengan yang tadi saya jelaskan, termasuk yang perubahan arah kiblat dengan waktu yang sangat lama sampai 30 juta tahun. Ini alat-alat geodetik dengan cara bagaimana mengukur ya. Ini satu contoh nih. Kalau kita misalkan mau mengkoreksi soft dan sebagainya, ini juga bisa dilihat di sini besaran yang harus dikoreksi ya dengan sudut dan sebagainya, tanpa harus repot-repot untuk mengukur dengan rumit, tapi cukup menggeser aja sajadahnya dan sebagainya. Ya. Nanti silakan baca. Kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan dan sebagainya, itu bisa disampaikan nanti di pertemuan berikutnya. Saya berharap di pertemuan minggu depan bisa tatap muka, bisakah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kayaknya ada something yang mungkin akan lebih jelas ya kalau kita tatap muka. Terlebih nanti mungkin ada 1 atau 2 orang mempraktekkan hisab ya, dengan saya tuntun di depan kelas itu seperti apa ya. Soalnya kalau lewat Zoom begini agak repot nih untuk menuntunnya ya. Akan butuh waktu lebih lama biasanya, karena kadang ada settingan komputer dan sebagainya yang berbeda. Satu lagi sebelum masuk ke sesi diskusi, saya mau tunjukin ya. Mudah-mudahan jalan. Oke. Besar ya. Ini juga saya meyakinin bukan aplikasi yang asing buat kalian ketika bicara masalah ilmu falak. Ya, kalian di S1 mungkin juga sudah mengenal juga aplikasi ini, tapi dari perkenalan pekan lalu ada sebagiannya juga yang backgroundnya tidak di S1 falak ya. Itu mungkin kaitannya dengan hisab kontemporer itu banyak melibatkan software ya atau aplikasi ya. Kayak sekarang juga banyak kita dapatkan di Android misalkan, di versi PC juga kita bisa browsing banyak software terkait. Nah, karena kita masih bicara masalah arah kiblat, pertama kaitannya dengan koordinat ya. Misalkan kita mau lihat koordinat Mekah ya, jadi tulis saja Mekah, dia akan menuju ke Mekah. Nah, di sini kita akan bisa cari koordinat Ka'bahnya misalkan ya. Seperti ini. Nah,
kecuali kalau kita perlu ketelitian sampai milimeter ya, dan itu tidak diperlukan untuk arah kiblat. Nah, untuk arah kiblat kita bisa cukup seperti ini, dan kita klik aja ini, diklik di tempatnya. Ini ada plus mark ya, apanya, ini makam Ibrahim, ini Ka'bahnya ya. Nah, ini yang tertera di sini adalah koordinatnya yang di kotak ini. Nah, ini bisa dipakai koordinat ini, koordinat ke Ka'bah. Demikian juga kalau kita nyari koordinat ke suatu tempat ya, itu juga pakai aja dengan cara yang sama. Misalkan Semarang, kita cari koordinat di kampus atau di mana. Ini teknologi yang boleh katakan saat ini menurut saya mudah untuk dipakai ya, terutama untuk keluar barat, saya kira sangat banyak membantu. Tergantung misalkan mau di Masjid Agung Jawa Tengah kah, atau di Simpang 5 dan sebagainya, itu tinggal dijeniskan saja. Oke, sekarang kaitannya dengan arah kiblat. Di file itu di bahan pertemuan kedua ya, itu ada segitiga bola. Nah, kalau misalkan saya klik di segitiga bola itu, ya, itu ini yang barusan saya klik ini, bahannya ada di apa namanya, di folder yang saya sudah bagikan ya. Jadi contoh ini saya kira saya ingin menunjukkannya begini. Ini ada 2 garis ya, 2 garis kalau kita dari Hanoi ke Mekah tadi. Nah, yang saya sampaikan adalah kita melihat garis ini mana yang pendek, mana yang panjang, jangan terpengaruh oleh visual kita. Kalau misalkan kita melihatnya begini, yang hijau kelihatan lebih pendek. Tetapi kalau kita misalkan geser seperti ini, gantian yang merah jadi lebih pendek, gitu kan? Sehingga kalau kita misalkan menemui hal semacam ini di atas peta, ya, itu harus tahu tentang proyeksi peta, ya, sehingga nggak bisa secara visual itu kita menyatakan mana yang panjang, mana yang pendek, gitu. Nah, terus biasanya juga saya klikkan juga arah gitu. Nah, ini ada bahan-bahan yang sebetulnya nanti kalian bisa klik aja di itu. Ini ada small circle seperti apa gitu ya. Ini lewat small circle, kemudian Mekah Hanoi, Kutub Utara, ini Mekah Hanoi. Ini kutub utaranya ya, di bahan-bahan itu. Dan seterusnya nih, ini sebetulnya untuk menunjukkan apa arah kiblat kita. Seperti misalkan kalau kita dari masjid di tempat kita lah, apakah itu sudah tepat atau tidak, itu bisa dicek di Google Earth. Oke, karena sudah lewat jam 9, saya berharap ada waktu untuk diskusi dengan kalian. Sementara untuk penyampaian presentasi atau bahan-bahan kuliah saya sudahin dulu. Saya persilahkan kalau ada yang bertanya, menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya tentang tadi Pak, masih penasaran terkait
gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia khususnya, karena Indonesia kan negara yang sering terjadi gempa nih Pak. Nah, kata Bapak tadi kalau satu tahunnya itu kemungkinan bisa sampai 1 cm, kalau 100 tahun bisa sampai 1 cm. Dan kalau 1 abad berarti tadi katanya tidak begitu terlalu mempengaruhi untuk arah kiblat daerah atau masjid. Nah, itu kalau saya masih penasaran kalau masjidnya itu yang dibangun lebih lama atau mungkin kisaran 400 sampai 600 tahun yang lalu gitu sangat berpengaruh napa mboten? Gitu. Ya. Oke, mungkin contoh kasus kebetulan saya orang Demak, mungkin Masjid Agung Demak yang nggak cuma 600 tahun ya, itu dibangun di kisaran tahun abad 15 ya. Sekarang sudah abad 21, artinya sudah 6 abad ya. Kalau 6 abad, kalau tadi kisaran pergeseran 1 cm per tahun, 6 abad itu 600 tahun gitu kan, berarti 600 cm, hanya bergeser 6 meter. Tapi kalau hanya bergeser 6 meter, kira-kira katakanlah nggak cuma 6 meter, 2 kali lipat lah, 12 meter. Nah, itu apakah dengan 12 meter itu merubah arah kiblatnya? Nah, kalau kesimpulan secara saintifiknya tidak merubah. Tetapi kenapa misalkan seperti Masjid Agung Demak itu arahnya tidak tepat? Pernah dengar juga kan ya, sempat gonjang-ganjing juga saya ketika ke Demak pernah juga shopnya itu dirubah. Tapi sekarang dikembalikan lagi karena memang ada sepuh-sepuh yang ada di sana juga nggak menyetujui juga, karena dulu didirikan oleh Wali Songo itu juga dengan ilmu mereka juga begitu. Sebetulnya kalau dari sisi keilmuan kita akan jempol juga, setidaknya di era saat itu kan tidak seperti sekarang ya, menentukan koordinat di era saya masih kecil saja itu sangat beda dengan sekarang. Era GPS itu baru awal tahun 90-an ya. Dengan alat-alat yang seperti ada di tangan kalian itu ya, dengan bisa dengan handphone, semua orang pegang handphone, itu baru di kisaran 2015-an. Soalnya saya di awal tahun 2000 itu handphone itu masih hanya angka saja, nggak pakai smartphone seperti sekarang ya. Perkembangannya itu sebetulnya di dekade belakangan ini yang begitu cepat begitu. Sehingga kalau kita melihat masjid-masjid yang lalu, masjid-masjid kuno ya, kita nggak perlu juga lantas menyalahkan kenapa arah kiblatnya tidak tepat ya, karena teknologi saat itu, keilmuan saat itu tidak seperti sekarang ini ya. Memang ketika ada sebaiknya adalah disesuaikan dengan ilmuwan sekarang, harus dikoreksi dan sebagainya. Itu yang butuh mengkomunikasikan dengan para tokoh, sesepuh, masyarakat setempat itu dengan baik. Kalau tidak